Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kajian bahasa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eko Kuntarto MPD MKomN dan Ibu Silvina Novianti SPD MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi teori pembelajaran bahasa tradisional di sekolah dasar. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mulyani Boru Situmorang dengan NIM A1D1211110. Yang kedua ada Rema Puspita dengan NIM A1D1211111. Yang ketiga ada Nur Aini dengan NIM A1D1211112. Yang keempat ada Deborah Angelina Simarmata dengan NIM A1D1211114. Yang kelima ada Mawaddah dengan NIM A1D1211126. Yang keenam ada Irfan dengan A1D1211131 dan yang terakhir ada Putri Dwi Rosadi dengan NIM A1D1211135. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Pembelajaran Bahasa Tradisional di Sekolah Dasar. Dia teh tugas tai. Aduh binoto makerja songan dia. Tugas kita tentang teh. Dalam botol. Oh alah. Cakep apa kamu tuh? Kamu bilang apa? Aku nggak ngerti. Maksudnya kalian itu ngobrolin apa dari tadi? Kami nggak ngerti. Oh, jadi tadi kami itu ngobrolin, nanyain tugas, kayak mana tugasnya, kayak gitu. Soalnya aku nggak ngerti. Jadi kalau di Krimis itu beda bahasanya. Kalau kita nanya tugas kan ke kawan kita nih, misalnya tugas apa. Jadi itu bahasanya tuh tugas apa nih? Gitu. Aneh ya? Udah aneh sih. Oh gitu ya. Jadi untung ada bahasa Indonesia ya, kita jadi ngerti walaupun berbeda-beda daerah. Iya, syukur banget ada bahasa Indonesia yang menyatukan kita. Iya, kalau gini kan yang ini beda, jadinya nggak ada yang jalan tengahnya. Kok nggak ada jalan tengahnya? Iya kan ya, Si A ngomong bahasa Medan seperti Kak Mul tadi kan. Terus Rema pakai bahasa Kerinci, Mawat pakai bahasa Jambi. Jadi bingung kalau nggak punya bahasa Indonesia tadi. iya, benar juga sih. Jadi bersyukur banget sih ada bahasa Indonesia. Kelebihan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat cukup mudah untuk bisa dipelajari oleh masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga tergolong sangat unik karena hampir di semua kata yang dibaca sesuai dengan abjad. Misalnya, sebuah kata aku akan tetap dibaca aku. Akan berbeda halnya apabila sebuah kata aku dibaca dengan aturan bahasa Inggris, akan menjadi EQ. Keunikan yang lainnya yakni adanya kata N dan G di dalam satu kata, misalnya kata bingung yang pembacaannya dapat menyesuaikan dengan huruf vokal yang sebelumnya. Selanjutnya merupakan bahasa persatuan di tanah air kita. Maka apabila kita sedang berada di dalam satu kota manapun, selama kota itu masih berada di dalam wilayah negara Indonesia, maka kita tidak perlu khawatir untuk masalah komunikasi dengan beberapa penduduk setempat. Teori pembelajaran bahasa tradisional di sekolah dasar. Terdapat 2 submateri. Yang pertama, teori belajar bahasa, terbagi menjadi 5. 1. Teori behaviorisme. 2. Teori nativisme. 3. Teori kognitivisme. 4. Teori fungsional. Dan yang kelima, teori konstruktivisme. Yang kedua, metode pengajaran bahasa. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode-metode sebuah obsesi satu abad, yang ketiga prinsip-prinsip pendekatan. 1.
1. Teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku merupakan tindak balas atau respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Jadi, dalam mempelajari setiap perilaku dipelajari menurut hubungan stimulus-respon. Menurut Steiner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya berupa hadiah, maka perilaku tersebut akan terus dipertahankan. Kekuatan dan frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya berupa hukuman, maka perilaku tersebut akan diperlemah atau perlahan-lahan disingkirkan. 2. Teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu memperoleh dukungan dari berbagai sisi. Eric Lennerberg tahun 1967 membuat eksposisi bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia. Chomsky dalam Hadley tahun 1993 halaman 50 mengemukakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subset belajar secara umum. Cara berbahasa jauh lebih rumit dari sekedar penerapan stimulus respon. Chomsky dalam Hadley 1993 halaman 48 mengatakan bahwa eksistensi bahasa bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LAD. Teori kognitivisme. Menurut teori ini, perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kognitif anak dalam menentukan struktur dalam bahasa yang didengar di sekitarnya. Dapat dikemukakan, pendekatan kognitif menjelaskan bahwa satu, dalam belajar bahasa bagaimana kita berpikir, yang kedua belajar terjadi dan kegiatan mental internal dalam diri kita, yang ketiga belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Teori fungsional. Bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional, yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Kognisi dan perkembangan bahasa. Piaget menggambarkan penelitian itu sebagai interaksi anak dengan lingkungannya, dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif perseptual dengan pengalaman bahasa mereka. Penelitian itu berkaitan dengan hubungan antara perkembangan kognitif dengan pemerolehan bahasa pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini dalam rangka kerjanya, ahli konstruktif menantang guru-guru untuk menciptakan lingkungan yang inovatif dengan melibatkan guru dan pelajar untuk memikirkan dan mengoreksi pembelajaran. Untuk itu, ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu satu, pembelajar harus berperan aktif dalam menyeleksi dan menetapkan kegiatan sehingga menarik dan memotivasi pelajar. Dua, harus ada guru yang tepat untuk membantu pelajar-pelajar membuat konsep-konsep, nilai-nilai, skema, dan kemampuan memecahkan masalah. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam pembelajaran. Nah, teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda-beda
dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Menurut Frida Dubin dan Elita Olstein tahun 1992, pengajaran bahasa menurut teori humanisme sebagai berikut: sangat menekan kepada komunikasi dan bermakna berdasarkan sudut pandang siswa. Teks harus otentik, tugas-tugas harus komunikatif, outcome menyesuaikan dan tidak ditentukan atau ditargetkan sebelumnya. 2. Pendekatan ini berfokus pada siswa dengan menghargai eksistensi setiap individu. Sekian pemaparan tentang materi teori konstruktivisme. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi di sini ada Edward Anthony memberi kita definisi yang cukup mengagumkan yang bertahan melawan waktu. Nah, konsepnya tentang metode ini adalah hal kedua dari 3 elemen hierarkis: pendekatan, metode, dan juga teknik. Nah, bagi Richards dan Rogers, metode merupakan istilah payung untuk menangkap pendekatan, rancangan, dan prosedur yang didefinisi ulang. Senada dengan hal tersebut, Prabu memandang bahwa metode itu sebagai aktivitas dalam kelas maupun teori yang memberi informasi terhadap kegiatan di dalam kelas. Bagi sebagian besar peneliti dan guru yang berpraktik, sebuah metode adalah serangkaian teknik yang secara teoritis disatukan di ruang kelas yang dianggap bisa digeneralisasikan terhadap beragam konteks dan pendengar atau pemirsa. Maka dari itu, sebagai contoh kita berbicara tentang metode audiolingual, metode langsung, dan cara diam atau sigestopedia. Itu semuanya adalah sebagai metode. Nah, selanjutnya ke metode-metode. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode-metode sebuah obsesi berumur 1 abad. Ironisnya, keseluruhan konsep atas metode-metode ini terpisah bukan lagi menjadi pokok permasalahan utama dalam praktik pengajaran bahasa. Nah, mengapa metode-metode ini tak lagi menjadi batu loncatan utama perjalanan pengajaran bahasa kita melewati waktu? Nah, ada 4 hal yang mungkin menjadi sebab-sebab kehilangan itu, kematiannya gitu. Yang pertama, ada metode-metode bersifat terlalu preskriptif. Berasumsi itu terlalu banyak tentang suatu konteks sebelum konteks tersebut itu dikenali. Nah, oleh karena itu, metode-metode tersebut terlalu digeneralisasikan potensi terapannya ke situasi-situasi praktis. Yang kedua, secara umum, metode-metode pada awalnya itu cukup berbeda pada tahapan-tahapan awal bahasa dan cenderung tak bisa dibedakan satu sama lain di tahapan-tahapan akhir. Di hari-hari awal kelas pembelajaran bahasa komunitas, misalnya itu para siswa menyaksikan satu set unik pengalaman di lingkaran-lingkaran kecil mereka terhadap bahasa yang diterjemahkan, yang dibidikan ke dalam telinga mereka. Nah gitu. Terus yang ketiga, pernah dianggap bahwa metode-metode ini bisa secara empiris diuji dengan pengukuran ilmiah untuk menentukan mana yang terbaik. Sekarang kita menemukan bahwa sesuatu yang bersifat seni dan intuitif seperti pedagogi bahasa tak pernah bisa secara jelas diverifikasi dengan validasi empiris. Yang keempat, metode-metode penuh dengan hal yang jadi oleh Pennycook disebut sebagai pengetahuan yang berkepentingan. Nah, agenda-agenda dagang dan dikuasai politik dari para pendukungnya. Prinsip-prinsip pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang sekarang bertahan pada pengajaran bahasa adalah pendekatan yang dibuat prinsip.
di mana mungkin sejumlah prinsip-prinsip berdasar penelitian umum yang terbatas tempat pijakan praktik di ruang kelas. 11 prinsip yang saya daftar dan definisikan di bagian ini adalah sejumlah hal yang bertahan yang saya nyatakan merupakan asumsi-asumsi teoritis yang secara relatif diterima secara luas terhadap pemerolehan bahasa kedua. Prinsip-prinsip pendekatan antara lain 1. Otomatis 2. Pembelajaran yang bermakna 3. Antisipasi dengan penghargaan 4. Motivasi intrinsik 5. Investasi strategis 6. Ego bahasa 7. Kepercayaan diri 8. Pengambil resiko 9. Hubungan bahasa budaya 10. Efek bahasa ibu 11. Antar bahasa 12. Kompetensi komunikatif 13. Diagnosa, perlakuan, dan penilaian. Demikianlah video presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. I know